bahwa kehidupan bukanlah merupakan sebuah tujuan, namun kehidupan adalah merupakan sebuah perjalanan. Maka orang tua mengatakan, ulang lupa atau ulang lalat para ronjong lupa manusia. Maka oleh demikian kami ingatkan kembali, puji dan puji hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena Allah, kerana akhlak dalam kehidupan tidak akan pernah ada, tidak akan pernah dicipta. Kalau bukanlah karena Allah, bagi manusia tidak akan pernah bisa disebut hidayah dan hidayah. Maka bersuah karena Allah, berjumpa karena Allah, silaturahmi karena Allah, semua adalah demi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah Rabbil Alamin, kesempatan indah ini dari pertemukan mengenang satu kisah yang sangat indah tentunya antara seorang anak yang bernama Abdul Aziz Rambe dengan seorang ibu yang tidak akan pernah terlupakan. Bajora dan merupakan tonton dalam kehidupan. Hadirnya adalah nikmat yang tidak akan pernah terlupakan, dan ini adalah musibah yang tidak akan pernah bisa tergantikan, dan bocor yang tidak akan pernah bisa ditempel oleh apapun. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan dan kita curahkan kepada sang baginda junjungan anak, junjungan semesta baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah merupakan alasan sebuah penciptaan dan kehidupan. Kebahagiaan adalah karenanya, musibah juga adalah karenanya, surga neraka Allah Ta'ala ciptakan karenanya, yang sampai Allah Ta'ala abadikan dalam ungkapan hadithul qudusinya, laulaka ya Muhammad makhlaqtul aflaka, yang kalau kalimat laulaka kita bahas secara ilmu nahwinya, maka didapatkan harfu imtina dari asbab segala sesuatu, akhir puncak segala sesuatu. Saya tidak akan pernah menciptakan dunia dan segala isinya, bahkan surga ataupun neraka, kalau bukan karena sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitabnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Abu Hifah yang berjudul Bapak Yajibu Al-Musaha, kitab yang menggambarkan kaum Wahabiyah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah dan Arab Saudi, ketika beliau mengatakan atau ketika beliau mengerangnya, manakah lebih mulia, Muhammad ataukah Ka'bah yang kita jadikan sebagai kiblat kita? Maka beliau katakan bahwa Muhammad lebih mulia daripada Ka'bah, karena Muhammadlah Ka'bah Allah Ta'ala cipta. Maka saudara muslimin, berbahagialah Anda, Allah Ta'ala jadikan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai dikatakan dalam hadis beliau dalam kitab Bukhari bahwa "Ataitu babal jannah faqala al-khazin man anta." Aku datang ke pintu surga dan aku bertanya, aku ditanya, siapakah Anda? Anda Muhammad, saya adalah Muhammad. Bika umirtu an la aftah li ahadin qablak, karena engkaulah dan umatmu, maka surga tidak akan pernah dibuka kecuali engkau dan umatmu yang lebih dahulu masuk ke dalamnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku muslimin, bicara tentang seorang ibu sama halnya kita membicarakan seorang malaikat tak tersayang. Bicara tentang seorang ibu sama halnya kita membicarakan tentang cinta yang tidak akan pernah dihabiskan episode. Bicara tentang seorang ibu sama halnya kita menciptakan satu nikmat yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Bicara tentang seorang ibu sama halnya kita menciptakan tentang hidup nafs dan ruh kita, karena ibu adalah merupakan ruhi wa hayati bahkan nafsi wa manati, yang artinya adalah ibu adalah ruh dan jiwa kehidupan kita, yang ketika dia datang adalah merupakan asal kebahagiaan, sumber kegembiraan, dan ketika perginya adalah merupakan asal sebuah musibah yang tidak akan tergantikan. Bicara tentang seorang ibu, satu kisah yang tidak akan pernah usai sampai kapanpun, satu buku yang tidak akan pernah bisa menghabiskan jilid dan episode dalam karangannya, karena kisah seorang ibu memang pantas dialunkan dalam keabadian, yang meskipun mata sudah tidak mampu untuk menetapnya, namun batin tidak akan pernah mampu untuk melupakannya. Sebagaimana ungkapan orang Arab yang mengatakan, "Lau kana al-jasadu mutaba'i wa al-qalbu mutaqari." Meskipun secara raga kita berpisah, namun batin terukir indah menjadi sang primadona tak tergantikan. Kejuara pada setiap bintang ke bintang, mawar indah pada setiap taman, dan dialah sosok mutiara yang tidak akan pernah bisa terkalahkan dalam sepanjang kehidupan dunia semenjak diciptakan sampai dunia Allah Ta'ala kiamatkan. Saudara kaum muslimin, ibu adalah sumber keindahan dari segala sesuatu. Kehidupan Allah Ta'ala jadikan dipertemukan dengan seorang ibu adalah nikmat yang tidak akan pernah bisa kita untaikan dalam ucapan syukur yang dilukiskan dalam kata-kata. Maka dengan kepergian seorang ibu tentunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan baginda Muhammad mengatakan bahwa ahbib habibaka haulamma asa ayyakuna bagituka yawmamma wa bagituka haulamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah kekasihmu sekedar saja, mungkin besok dia akan menjadi musuh bebuyutan untukmu. Murkai dan bencilah musuhmu sekedar saja, mungkin besok dia akan berubah menjadi teman sejati untukmu. Namun ini untaian kata
Boleh Anda pakai terhadap istri Anda. Silahkan Anda pakai kepada harta Anda. Silahkan Anda pakai kepada kekasih-kekasih dunia Anda. Tapi jangan pernah Anda pukulkan kepada seorang ibu yang cintanya lah, dan karena dialah cinta Allah Ta'ala cipta, dan karena dialah cinta Allah Ta'ala tenggelamkan saudara. Maka jelas, jangankan wajahnya, jangankan tangannya, jangankan hidungnya, jangankan pinggangnya, kakinya adalah merupakan surga setiap anak yang ada di dalam saudara. Maka seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada sang baginda Nabi, ya Rasulullah, ila man alayya ahsan, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ila ummika, kepada ibumu. Ila ummika, kepada ibumu. Ila ummika, kepada ibumu. Kepada ibumu sampai 3 kali. Qala thumma man ila abika, kepada bapakku. Ini artinya, kalau kita pahami secara logika dangkal, seakan cinta ini tidak akan pernah bisa sempurna. Seakan Rasulullah melebihkan sosok manusia yang bernama ibu daripada seorang bapak, yang ketika ditanya 3 kali lipat kepada seorang ibu, cuma sekali kepada seorang bapak. Tapi bukan artinya melupakan seorang bapak yang kalau diukir dan dikorek kembali hidupmu dan nafasmu, mata dan pandanganmu, hati dan frekuensi daripada apa yang Anda miliki semua secara total, itu adalah perjuangan seorang ibu. Adapun bapak adalah aktor yang membantu, yang dimana dititipkan dalam perutnya, dititipkan dalam rahimnya 9 bulan, bahkan ada yang 12 bulan. Karena saya 12 bulan dalam kandungan, bahkan 12 bulan kata orang tua saya. Sungguh saudara kaum muslimin, takkan pernah bisa Anda bayang sampai kapanpun, meskipun dengan mengorbankan semua dunia bintang-bintang dan alam semesta, seorang ibu tak akan pernah cinta saudara. Maka kisah ada namanya Al-Qamah. Di Padang kalaupun cerita dongeng ada namanya Madinah Kuntang. Di Bandaing kalaupun cerita konon cerita namanya ada namanya Sampuraga. Semua kisah itu menggambarkan ketika mereka mencoba untuk menyakiti hati seorang ibu, maka tahtazzul arsh itu Allah Ta'ala goncangkan secara totalitas, karena cinta seorang ibu sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun saudara kaum muslimin, ibarat cinta yang kita miliki adalah pulsa yang kita isi. Ibarat cinta yang kita miliki adalah merupakan kuota yang kita isi pada internet kita. Kalau Anda isi 1 giga, maka akan Anda habiskan dalam kekuatan 1 giga. Kalau Anda habiskan 3 giga, dia juga punya masa. Anda juga isi dengan unlimited sekalipun, maka seiring waktu dia akan berisi berganti. Memang itulah kehidupan dan cinta. Kenapa? Karena Anda sedang berlawan atau menghadapkan, menabrakkan cinta Anda dengan cinta sang Khalik, sang pencipta, dengan cinta sang Khalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata ayah Anda Abdul Aziz Rambe, seberapa besar kita mencintai seorang ibu yang sangat kita cintai, yang mungkin bahkan mengalahkan cinta terhadap diri Allah Ta'ala, lebih cinta kepadanya, maka dia hidupkan adalah untuk hidup kembali untuk saudara. Maka boleh Anda menangis, tapi usaplah air mata. Boleh Anda menangis, tapi jangan tangis membawa Anda semakin dalam masuk kepada ruang keputusasaan tentunya. Karena memang kita bertemu adalah untuk berpisah, namun berpisah adalah untuk kembali. Bak pepatah mengatakan aku harus pergi, namun pergiku adalah untuk kembali. Bak pepatah mengatakan aku pertemuan adalah untuk perpisahan, namun berpisah adalah untuk merupakan sebuah pertemuan. Memang kisah kehidupan adalah roda yang berputar, yang tidak akan pernah usai kisah ceritanya. Karena dunia adalah tempat kita merantau, dan kampung sesungguh yang kita miliki adalah surga yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan bukti Nabi Adam, kampung pertamanya adalah surga. Maka makan buah khuldi Allah pindahkan di atas dunia dan akan kembali ke dalam surga. Memang prinsip kehidupan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Idza asbahta fala tantadhir al-masa'a wa idza amsayta fala tantadhir as-sabaha. Jadilah di atas dunia bagaikan seorang perantau, pelancong, yang satu saat Anda harus kembali ke negeri tercinta. Maka di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Tapi apa yang harus kita tinggalkan, saudara? Apa yang harus kita tinggalkan? Dalam hadits dari Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa thalathun man kunna fihi istawjabat aw istakmala al-iman. 3 perkara, 3 sendi, 3 pilar yang kalau orang melakukannya, orang mengimplementasikannya dalam kehidupan, dijadikan sebagai aplikasi fakta, dijadikan sebagai aplikasi, bukan sekedar mimpi maksudnya, maka Allah akan menjadikan dia ketika menjadi pahala bahkan setelah dia meninggal dunia. Ibarat kata Buya Hamka, pulau Pandan jauh di tengah di balik pulau Angsa 2, meskipun badan sudah terkalap oleh tanah, namun budi baik akan dikenang jiwa. Ternyata Nabi sudah mengatakan itu, khuluqun ya'idu bihin nas, tinggalkanlah kenangan yang indah di antara manusia, sebab Anda akan tetap ingat sampai kapanpun. Dalam hadis Nabi, al-birru la yubla wa syarru la yunsa wa dhanbu la yamut. Ishma syi'ta kama tadir tudah. Setiap kebaikan akan terkorek kembali
kembali dalam cerita. Setiap kesalahan tidak akan pernah terlupa. Dan setiap utang tidak akan pernah mati. Hiduplah semaumu. Namun jangan pernah lupa, apapun yang Anda lakukan dalam hidup ada konsekuensi, saudara. Maka yang membuat beliau ini sedih sebenarnya bukan wajah sesedih. Yang membuat beliau sedih ini sebenarnya bukan karena pakaiannya, tapi karena sejarah indah bersama ibu yang berani menyembunyikan tangisan di balik tawa, berani menyembunyikan kebahagiaan di balik sedihnya, bahkan menyembunyikan kegundahan dengan menunjukkan senyuman kepada anaknya yang mungkin ketika makan ikan sekalipun contoh, maka si anak ngomong, makan tak wahai ibuku? Sungguh kata ibu, silahkan makan anakku. Ibu kurang doyan dengan ikan, bukan karena tidak suka ikan, tapi dia takut kekurangan kebutuhan dan saudara. Maka kalau kita pikir kapan sih kita punya waktu membahagiakan seorang ibu, maka Abu Bakar As-Siddiq ditanyakan, apa yang dirasakan seorang anak atau seorang manusia ketika kehilangan? Judulnya kehilangan. Judulnya adalah kehilangan orang yang kita cintai. Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karena Habib Abdurrahman Al-Qadi, beliau katakan bahwa meninggalnya seorang ayah dan ibu bagaikan Anda sakit pinggang, Pak. Saya pernah sakit pinggang selama 3 bulan, gak ada, menurut saya ya, gak ada penyakit yang paling dahsyat dan sakit kecuali sakit pinggang. Modong salana, jubuk mancing, tukang marmat, bersiap tubing-tinggi, lau singgang marpikil 1000 kali, lau jongjong marpikil 1000 kali, sudah salah nama di pinggang untuk warna. Maka kata Nabi atau kata Abu Bakar As-Siddiq, Anda kehilangan ayah dan ibu, soal nama jik pinggang. Tarsol tu sudah mantul sudah langkai, mako bajora, mako tondi, bagaikan mayat hidup yang berjalan, pangling dalam tujuan, terobok-obok di atas sebuah badai dan perjalanan, seakan orang yang menghadapi malang melintang cobaan, namun bingung karena tidak punya power untuk menghadapi kesulitan. Ini adalah fitrah alam dan space Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kehilangan seorang anak, rasanya beda meskipun musibahnya sama. Duduk mentaklah hati Anda. Ketika kehilangan seorang saudara, patahlah salah satu sayap Anda karena tidak ada teman musyawarah. Dan ketika kehilangan seorang istri, haznan sa'atan, kesedihan sesaat saja yang mungkin besok bisa Anda ganti, saudara. Tapi seorang ibu, jangan pernah lupakan wahai saudaraku, setetes air mata ibu Anda lebih berharga daripada satu lautan daripada air mata kekasih dan istri Anda, saudara. Maka tak akan pernah ada mantan ibu dalam kehidupan. Maka biarlah raga kita berpisah, namun terukir indah pada laut hati yang terdalam. Dia akan tetap menjadi prima dona, akan tetap menjadi kejora pada inang, akan tetap menjadi mutiara pada lautan, dan akan menjadi barang berharga yang tidak akan pernah ada lagi, saudara. Itulah seorang ibu. Maka jelas Haddad Alwi mengatakan, ya ummi antaruhi wa hayati, ya bahta teraksi wa manati, ya kan? Al-Quruka urat ibuku, ibuku engkaulah ruhku, jiwaku dan ragaku bahkan kehidupan. Ya bahta nafsi, sumber kebahagiaan dan senyum, wa manati, dan segenap impianku, kusebut engkau berulang-ulang tidak akan pernah jenuh untukku. Ya lahdan asyiqah, engkaulah lagu terindah. Ya sya'ran asyiqah, engkaulah syair yang tidak akan pernah usai, dan engkaulah biola badai yang tidak akan pernah tertinggi hilang di bangkang sama saudara. Maka saudara, saya pesankan kepada kita semua, jangan pernah putuskan doa Anda kepada mereka. Tidak kata doa alaihimah, ketika Anda putuskan doa, yang kerja alaihi rizq, dalam kalimat ingkata ayang qat'u, dalam ilmu saraf adalah mutawa'an. Jadi tafsir matlubi dan atar fi'il muta'addi diartikan dengan otomatis karena ingkata fa'ala berbuat infa'al.